Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu malam ini untuk mendengarkan Rema, renungan malam. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini mengucap syukur untuk semua anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, dan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, tema firman Tuhan malam ini adalah bercahaya di tengah kegelapan. Kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, salah satu panggilan kita sebagai orang percaya Kristus adalah menjadi terang. Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Matius 6 ayat 14. Maksudnya adalah bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya Kristus bagi dunia ini melalui perbuatan kita. Dunia ini penuh kegelapan dosa. Dunia ini juga dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Manusia di dunia ini semakin bertambah jahat dan tidak mengenal sang terang dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita bercahaya di tengah kegelapan? Yang pertama, nyatakan perbuatan baik kita kepada semua orang. Di ayat 15 dikatakan bahwa pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, tetapi harus ditaruh di atas kaki dian. Artinya, perbuatan baik kita harus dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Tunjukkanlah karakter, perilaku, dan sifat kita yang baru, yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Perkataan kita harus baik dan membangun orang lain. Sikap dan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Berbuat baiklah kepada setiap orang dalam tindakan nyata. Yakobus berkata bahwa jika kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Yang kedua, saudara, membawa pengaruh bagi orang lain. Orang Kristen yang telah dilahirkan baru telah memiliki hati yang baru dan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh kebenaran dan kasih Kristus. Karena itu kehidupan kita harus membawa pengaruh yang baik, yang positif bagi orang lain. Janganlah justru kita yang dipengaruhi oleh orang lain dengan perbuatan yang tidak baik. Jangan menjadi serupa dengan orang dunia dan pola hidup dunia ini. Terang sejati pasti mengalahkan kegelapan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, muliakan Bapa di surga. Dengan kesaksian melalui perbuatan baik yang kita lakukan, maka itu akan berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya, jika kita sebagai orang Kristen, lalu perbuatan kita tidak baik, bahkan jahat sama orang lain, perilaku dan tutur kata kita tidak baik, maka justru kita akan mempermalukan Tuhan. Kita menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Mari kita bertekun untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang Kristen harus tekun untuk berbuat baik kepada semua orang dimanapun kita berada, sebab perbuatan baik kita sebagai kesaksian yang memuliakan nama Bapa kita di surga. Maka yang pertama, wujudkan kebaikan kita dalam tindakan nyata melalui perilaku, tutur kata, sikap, dan perbuatan kita kepada semua orang.
Yang kedua, jadilah penggerak untuk orang lain berbuat baik. Kalahkan kegelapan dengan terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena melalui perbuatan baik kita bersaksi dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi terang bagi dunia. Melalui kehidupan kami, karakter kami, kasih Kristus yang menguasai hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, dan juga kami boleh membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus, Sang Terang itu, dan juga hidup kami pun semakin memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.